Terima kasih. Satu lagi mungkin, karena udah jam 2:30. Pak. Pak, ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya memberi contoh dulu satu Pak, dalam konteks ini Pak. Ketika kita ke Bali misalnya Pak ya, kita mau lewat di hotel saja Pak, itu kita dilarang Pak. Kenapa? Ternyata seolah-olah laut yang di depan hotel itu milik dia Pak. Kita nggak boleh masuk, kita orang dalam negeri. Kita kayak Anyer hampir sama Pak. Maksud saya, hal yang di depan mata kita aja kita nggak bisa atur gitu. Bapak mau bicara soal kepulauan yang jauh-jauh di sana. Artinya yang saya katakan, ada persoalan yang sangat taktis di sini, teknis, mungkin Bapak nggak akan tahu gitu, karena ini adalah mungkin rahasia negara, saya nggak tahu. Jadi artinya begini Pak, ketika Bapak bicara soal undang-undang kepulauan dan pesisir, negara seperti nggak bergeming gitu, nggak mau tahu gitu. Kesannya ini adalah udah urusan pusat, Anda nggak usah ikut-ikut ya. Kenapa keras di sini Pak? Saya kira Pak, ini mungkin Bapak juga bisa nanti memberi penjelasan bagaimanapun, peran swasta kapital di Bapak ini sangat kuat Pak. Bapak mungkin pernah ke Raja Ampat Pak, siapa di sana Pak? Klub-klub asing yang membuat film di sana aja nggak minta izin ke kita Pak. Dia bikin di sana, mereka klub. Bapak pergi ke Derawan Island Pak, Malaysia ada di sana Pak. Kita masuk standarnya dolar dan ringgit Malaysia Pak. Nah, belum lagi beberapa negara lain. Jadi kita berbicara di sini ternyata di luar sana itu swasta itu sudah masuk Pak. Nah saya nggak tahu channelnya ke pemerintah siapa, kekuatannya seperti apa. Seolah-olah kita ini akan tetap dihalangi Pak. Percaya sama saya Pak, nggak mungkin Pak. Bapak pergi ke Bali aja Pak, benar itu wilayah kita sekarang Pak. Sepertinya itu udah enggak Pak, apalagi wilayah-wilayah kelautan itu Pak. Nah ini mungkin fakta yang harus mendasar, mungkin dugaan saya juga ini yang tidak mau, pihak mungkin Angkatan Bersenjata, Angkatan Laut di sana itu nggak bicara masalah ini. Ternyata di sini tuh mungkin nikmat kuenya Pak untuk tidak dibuka gitu loh. Maksud saya begitu Pak. Jadi Bapak mungkin akan lihat nanti klub-klub asing itu di mana Pak. Pergilah ke Tidore, Raja Ampat misalnya, yang saya katakan tadi Derawan Island, atau bahkan Bali yang di depan mata saja Pak. Bapak pergi ke hotel aja kita dilarang masuk, saya bilang tadi. Seolah laut itu sejauh-jauhnya milik hotel itu Pak, kita nggak boleh masuk. Nah itu aja yang di depan mata kita Pak. Saya bukan pesimis Pak, tapi tolong kita terbuka semua mungkin. Bapak juga minta kalau memang dari pemerintah misalnya tidak bisa menjelaskan ini, ada apa sebenarnya Pak? Atau mungkin dikunci karena takut nanti federalis Pak. Ini NKRI Pak, bukan negara Republik Kepulauan Indonesia gitu loh. Nah mungkin itu kata kuncinya Pak. Kalau Bapak kejar itu menurut saya mungkin, atau jangan-jangan pejabat-pejabat ini ada di belakang sebagai pemilik-pemilik kerjasama swasta tadi Pak. Jadi kita boleh abaikan itu. Menurut saya itu salah satu kunci kalau kita mau bicara soal ini Pak. Sangat sulit untuk maju kalau itu tidak dibuka Pak. Itu aja Pak, makasih Pak. Terima kasih. Monggo. Iya, ini kan permasalahan hari ini kan sudah complicated sekali. Banyak asing yang sudah menguasai tanah-tanah bahkan pulau di Republik ini. Nah, harusnya negara hadir di sana, di daerah-daerah kepulauan, daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah terluar. Permasalahannya negara juga tidak hadir. Eksistensi negara hadir atau tidak hadir, sejauh mana negara memiliki kontribusi program yang ada di daerah-daerah kepulauan. Sejauh mana undang-undang mengatur, mengikat negara kita memiliki aturan-aturan yang jelas, itu nggak ada. Oleh karena itu RUU itu menjadi solusi. Kalau ini dibiarkan liar, saya khawatir ya potensi disintegrasi bangsa kita terbesar di wilayah timur, saya katakan. Terbesar, pertama disparitasnya. Yang kedua, pengelolaan yang dikuasai oleh asing itu lebih tinggi di wilayah timur. Nah, kita meminta negara di usia 76 untuk hadir di daerah kepulauan, hadir di daerah terluar, hadir di daerah perbatasan. Salah satunya adalah dengan lahirnya RUU Kepulauan untuk kita atur sistem pemerintahannya seperti apa, afirmasi anggaran secara leg spesialis seperti apa, pemerintahannya juga leg spesialis seperti apa, gitu kan. Kemudian masalah tata ruang dan sebagainya juga diatur. Kalau seperti ini tidak ada yang ngatur, semuanya bermain siapa yang kuat. Hukum rimba yang berlaku saat ini. Gitu. Ini berbahaya Bapak-bapak Ibu sekalian. Kita ribut masalah Natuna kan kenapa? Karena ada sumber daya alam di sana. Coba kalau di Natuna ini nggak ada apa-apa. Kita ribut di Raja Ampat itu kenapa? Karena ada sumber alam di sana Pak, belum tereksplorasi aja. Kalau sudah terbukti bahwa di sana ada sumber daya gas dan sebagainya, minyak, mining, emas, baru ribut nih Republik. Selalu seperti itu. Tapi seperti dalam kondisi saat ini, dibiarkan saja asing sewa 35 tahun ini sewa apaan? Masa jabatan presiden aja paling lama 10 tahun, 2 periode. Kan gitu. Jadi ini yang harus kita selamatkan daerah-daerah yang saya sepakat tadi. Korelasinya apa? Korelasinya kalau ini dibiarkan akan banyak daerah-daerah
Yang mohon maaf ya, data kami menunjukkan di DPD banyak kepulauan kecil yang sudah dijual ke asing. Kita pertanyakan itu sama kementerian, nggak bisa jawab. Nggak punya wewenang. Loh, kita ini gimana sih negara kedaulatan, kita bicara NKRI, tapi tidak sadar kalau beberapa pulau-pulau di Republik kita udah dijual ke asing. Gitu. Nah, oleh karena itu kita ingin menyelamatkan dari DPD. DPD ini nggak bicara sektoral, Pak, nggak bicara jembatan, nggak bicara dana apa namanya itu VV. Kita kan komite, bukan komisi kan. Makanya kita di DPD ini nolak komisi. Kita komite nih, Pak. Komite 1, komite 2, komite 3, komite 4 gitu loh. Jadi kita nggak bicara sektoral, kita bicara kita ini wakil daerah, Pak. Kita ini wakil pulau, kita ini wakil adat, kita ini wakil hutan, kita ini wakil laut yang ada di DPD. Makanya DPD itu perlu diperkuat melalui amandemen dan sebagainya. Oleh karena itu, kehadiran kita di sini menjaga agar ke daerah-daerah kepulauan itu lama-lama nggak habis. Nah, solusi kita sederhana. Daerah kepulauan adalah kuncinya. RUU ini segera disahkan. Apalagi yang mau ditunggu gitu. Sekarang kan ini udah banyak sekali permainan-permainan, Mbak. Kalau Bapak mau lihat beberapa daerah-daerah, nggak usah kita bicara daerah sana lah. Di daerah Jakarta juga ada satu daerah yang kita pergi itu harus pakai KTP, paspor dan sebagainya gitu kan. Karena apa? Karena swastanisasi. Negara kalau sudah menyerahkan kepada swastanisasi, tidak ada lagi kekuatan negara di sana. Kita nggak bicara kedaulatan. Kita sudah bicara pure bisnis di sana. Nah, ini berbahaya kalau NKRI kita diperlakukan seperti itu. Dan tidak ada di negara lain seperti ini, walaupun negara kapitalis pun Amerika, walaupun dibiarkan bebas seperti itu, peran negara masih ada. Ini sama sekali nggak ada, Pak, peran negara. Ini yang harus kita tarik, bahwa negara harus hadir di daerah kepulauan. Salah satunya adalah ada aturan yang dipegang oleh negara. RUU ini kalau nggak disahkan, ini bukan kepentingan DPD. Kita ingin katakan bukan kepentingan DPD dan juga bukan kepentingan daerah kepulauan. Ini kepentingan Republik, ini kepentingan NKRI. Hanya saja mindset berpikir hari ini teman-teman di pemerintahan ini kekhawatiran, ya kan, kekhawatiran berlebihan. Kemudian ini sudah muncul apa ya istilahnya itu konspirasi pengelolaan masing-masing. Kalau dibatasi mereka juga akan susah gitu mengambil dan sebagainya. Iya kan? Apa bedanya ini dengan cipta kerja yang pemerintah pusat mencaplok semua daerah-daerah ditarik ke pusat? Kan sama dengan daerah kepulauan. Kita ciptakan RUU ini untuk menyelamatkan daerah-daerah kepulauan dari tangan-tangan yang nggak bertanggung jawab untuk dikelola oleh negara, tapi dalam sistem asimetris desentralisasi jelas gitu loh. Pengaturannya seperti apa, pengelolaan seperti apa, anggarannya seperti apa. Jadi mohon maaf ya, menurut data kami, Pak, anggaran yang dihasilkan dari daerah kepulauan itu besar sekali. Dikembalikan kemana? Ya ke pusat. Berapa yang distribusi keadilannya kepada daerah kepulauan berapa? Tidak ada sama sekali, kecil, Pak, persentasenya. Jadi gimana kita mau bicara kemiskinan, bicara ketertinggalan, disparitas ekonomi, disparitas politik dan sebagainya, kalau uang pembagian hasil laut saja yang harusnya diterima oleh daerah-daerah kepulauan itu tidak didapatkan oleh daerah-daerah kepulauan, pesisir, daerah-daerah yang memiliki sumber laut yang sangat luar biasa. Ini kan yang selama ini dinikmati oleh negara-negara tetangga kita, ngambil ikan tuna sesuka-sukanya. Pak, kita setiap hari, Pak, triliunan uang kita hilang. Itu sumber daya ikan di Indonesia, itu selalu yang menikmati itu bukan nelayan kita. Thailand, Cina, Malaysia. Aduh, itu negara-negara yang udah sering kita sebutkan kan. Jadi, dan saya ngelihat pemerintahnya nggak berpikir sejauh itu gitu loh. Kita punya Bakamla juga dilemahkan. Bakamla, Pak, nangkap kapal berkali-kali, hanya bisa nangkap, bawa ke darat, setelah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Penindakan nggak bisa, penyidikan nggak bisa, dan sebagainya nggak bisa. Jadi kan sayang saya. Makanya kita di PD selalu bilang, tolong Bakamla itu ditingkatkan, dia bisa mengeksekusi gitu. Nah, ini nggak bisa terjadi. Kalau Cina, mereka tidak mengirimkan tentara lautnya, yang mereka kirim Coast Guard-nya yang mereka kirim. Kita menghadapinya dengan tentara TNI Angkatan Laut. Kan ini lucu gitu loh. Dikawal sama Coast Guard mereka. Sementara Coast Guard kita masih lemah, masih rebutan. Kementerian masih merebut nih lahan permasalahan. Jadi sebenarnya permasalahan daerah kepulauan, masalah kelautan. Saya ingin katakan ini complicated sekali. Kalau pemerintah benar-benar serius ya menyelamatkan Republik ini di wilayah timur, solusinya cuma 2. Otsus Papua sudah dilaksanakan, kami minta satu lagi, RUU daerah kepulauan. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lauli, closing statement. Ya, sedikit aja ada tambahan.
apa yang disampaikan oleh Pak John. Pak Jor itu sebenarnya itu masalah RUU Kepulauan ini. Ya, kalau ada kekhawatiran itu bahwa ini NKRI. Ya, ini NKRI. Jangan-jangan nanti dengan ini itu bisa ada pengaruhnya ke NKRI. Loh, ini kan ini urusan negara kok ini. Ya, apa bedanya dengan RUU Undang-Undang Otonomi Daerah? Sama seperti itu. Nanti juga Undang-Undang Kepulauan. Undang-Undang Otonomi Daerah pun itu adalah bukan semakin diperluas, tapi malah semakin lama semakin ditarik. Nah, itulah yang justru ya harus dikembalikan. Ya, jadi padahal sudah diberikan otonomi kepada daerah. Tapi satu persatu ditarik kembali. Nah, inilah yang mestinya harus ya kita sadari. Kenapa tadi sampai ada izin ya orang asing yang menguasai? Kenapa? Karena tidak ada wewenang daerah, bahkan kadangkala kami nggak tahu. Kami nggak tahu itu, oh ternyata itu di pusat diurus izinnya, di provinsi. Jadi sehingga sementara yang punya wilayah siapa? Ini persoalan-persoalan. Nah, jadi sehingga saya rasa itu adalah melalui RUU Kepulauan ini, daerah kepulauan ini, mungkin terjawab semua ini nanti, Pak. Ya, asal serius pemerintah. Tapi saya percaya DPD selalu concern. Kenapa? DPD ini yang memperjuangkan itu daerah-daerah. Karena mereka berasal dari daerah. Ya, tidak concern untuk membuat undang-undang, tapi lihat daerah apa yang perlu dibenahin, apa yang perlu direvisi, nah itu disampaikan sehingga menjadi usulan kebijakan undang-undang. Nanti soal pengesahannya yaitu DPR RI. Jadi sehingga saya pikir itu daerah selalu bersama dengan ya kami di daerah-daerah. Kami ini adalah daerah kepulauan. Jadi kita tetap concern untuk memperjuangkan RUU daerah kepulauan ini. Terima kasih Pak Jor. Ya, sampai ketemu lagi. Siap.